Jadi Praitno tidak usah meladeni Habib Sani Uye bin Yahya Yai. Nah ini untuk panjenengan bagaimana nggih Romai Zabedi tentang Gus Sani Uye. Ini ada dari Pak Hadi Praitno, tidak usah meladeni Habib Sani Uye bin Yahya Yai. Habib Sani Uye bin Yahya, ya betul yang disampaikan oleh Pak Praitno. Kita ini kan menyampaikan sebuah kebenaran yang tentunya kebenaran itu sendiri memang masih pro kontra, namun antara yang pro dan yang kontra lebih banyak yang pro. Alhamdulillah. Karena memang yang kita bicarakan ini bukan hanya sekedar omong doang, tapi berdasarkan data-data otentik. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan begini begitu, satu contoh kayak Kang Zaini atau Sani Uye dan lain-lain, nah itu kan apa ya? Kalau saya boleh mengatakan segala sesuatu itu mungkin tidak berjalan mulus begitu istilahnya. Jadi mesti ada, ibarat kita jalan kemana saja, itu jalan tidak selalu lurus, ada yang belok, ada yang geronjalan, geronjalan yang kayak gitu itu jika kita tetap teguh kepada pendirian kita, kepada prinsip kita, insya Allah hal-hal kayak gitu tidak akan melemahkan semangat kita kan gitu. Karena ulil haq walau kana murron itu juga sudah jelas, apapun itu yang kita sampaikan selagi itu benar, tentunya tidak usah menghiraukan kata orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, tapi agak jelek sebetulnya kalau disampaikan di forum ini, tapi ini pepatah tapi sudah masyhur, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu kan gitu. Dalam artian kok dianggap anjing, ya kan gitu. Istilah paribahasa. Tapi peribahasa itu sifatnya tidak apa ya, tidak menuduh sih, cuma tidak menganggap, namanya juga peribahasa kan begitu. Moga dilanjut. Jadi jawabannya begitu Pak Hadi Praitno, termasuk beliau ini Ustadz golongan awal dalam hal perjuangan ini. Nafar awal. Termasuk istiqomah ya kalau saya memantau. Ya intinya kan begini, kenapa kami kok katakanlah saya pada dalam saat ini saya yang menjadi menurut jenengan sebagai orang yang pertama. Sebetulnya yang pertama itu bukan saya saja, dan silsilah yang tentunya banyak sekali penyelewengan sejarah, lebih-lebih kayak mengenai sejarah ini akhirnya diaku-aku oleh ini, perintisnya ini, anunya ini dan lain-lain. Lebih-lebih juga silsilah kan gitu. Jadi buahnya kalau ini diteruskan dan dibiarkan hal-hal kayak gini yang tentunya tidak sesuai dengan logika, menyimpang dari data dan lain-lain, lah terus bagaimana anak cucu kita kelak? Sedangkan yang saat ini saja nggak usah jauh-jauh ke anak orang lain. Anak saya sendiri kalau sudah pulang ke rumah, baik yang di pondok atau yang ada di rumah saat ini, ya sudah isinya main game, gadget yang dipegang, jadi sudah tidak ngurusi hal-hal yang kayak gini. Nah, ini yang paling bahaya. Sebetulnya spirit kami di dalam berjuang ini ya ini demi generasi. Sudah itu saja. Dengan berarti jangkauan visi misinya itu lebih panjang ke depan gitu Pak Yai. Ya kalau hanya memikirkan diri sendiri ya ngapain, mending kata jenengan pun kayak jenengan juga begitu, kalau hanya memikirkan diri sendiri yang bisa dikatakan egois, ya sudah habis dari kerja pulang tidur kumpul sama istri, sudah habis kerja kumpul sama keluarga tidur lagi dan lain-lain. Lah kalau kayak gitu tiap harinya tanpa ada mencari kemanfaatan kepada orang lain, apa beda dengan burung? Nah, pulang pagi, sore ngasih makan ke anak-anaknya, sore pulang tidur, besoknya lagi lah kan gitu. Terus muter terus. Nggih Pak Yai, gitu nggih Pak Winaryanto Anto. Habaib kalian mukibin niku pencemar nama baik Rasulullah Muhammad Gus, Kiai Ustadz nggih sami mawon nggih. Berarti Gus Kiai Ustadz yang
mencemarkan nama baik Rasulullah dengan mengakui bahwa Habaib Ba'alawi itu keturunan Nabi. Nah, mungkin Pak Winaryanto memahaminya seperti itu. Nggih, ada benarnya nggih Pak Winaryanto. Seandainya kita ini mendukung tersambungnya nasab Ba'alawi sampai Rasulullah itu berarti sama dengan kita melecehkan Nabi. Karena apa? Nabi tidak berperilaku seperti itu, tidak membanggakan nasab seperti itu. Bahkan menafikan nasab orang lain. Wali Songo ingkirot putus, gak ada, saya sendiri yang keturunan Kanjeng Nabi. Keturunannya dianggap ahwal. Tidak boleh menikahi syarifah. Kasta lebih tinggi itu saya. Tidak sekufu katanya. Lah sebetulnya kita ini dari dulu itu sebetulnya sudah dilecehkan, khususnya para kiai. Tapi mereka itu gak sadar kalau dilecehkan. Ya, karena kita diam. Diam. Kiai mau menikahi syarifah zina. Oh. Zina. Berdasarkan kitab tidak apa? Bisa diterima tobat jenengan selagi jenengan masih belum mampu mengembalikan keperawanan. Ya. Saya tanya berdasarkan kitab apa? Kitab internal. Oh, kitab internal. Buatan mereka sendiri. Kitab internal apa kitab Gedaprus? Ya itulah yang dulu itu pernah ditentang oleh Syekh Ahmad Surkati untuk mengembalikan jati diri Ba'alawi dan non Ba'alawi agar menjadi Islam yang sejati di negeri ini. Tapi mereka tetap ngwengkeli itu. Sulit untuk menerima kenyataan dan keadaan karena ingin menjaga yang katanya terah suci dzurriyyah Nabi ini loh. Sampai sekarang ini masih dipertahankan. Jadi bangsa Israel sampai sekarang itu adalah bangsa yang paling rasis di dunia. Kalau di Indonesia ini bangsa yang paling rasis siapa? Jenengan tahu sendiri. Kalau kayak tadi yang masalah ngaku-ngaku itu, gak usah ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah atau dzurriyyah Rasul. Ngaku-ngaku dari keturunan Mbah Buyut kita yang terkenal kewaliannya saja. Itu kalau saya pribadi malu melihat perilaku kita yang kayak gini. Saya itu jauh sekali dari apa ya, dari perilaku leluhur kita. Padahal itu sudah nyata-nyata leluhur kita yang wali. Tapi ketika mengaku di depan publik gini kok malu gitu rasanya gitu loh. Saya juga malu ya sebenarnya itu. Saya sering kalau ketemu dengan teman-teman ditanya jenengan dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Mbah Sunan Ampel yang keberapa, tolong sebutkan nama Abah jenengan sampai keturunan ke atas panjenengan, terus jenengan dapat gelar KRT Kanjeng Raden Tumenggung itu seperti apa. Aduh, kita ini zamannya sudah sama. Saya itu malu cantumkan gelar saya itu malu saya karena belum sesuai dengan kenyataan. Jadi lebih baik sama-sama lah kita berjuang bersama. Nanti kalau saya cantumkan itu nanti dianggap saya ini merampas haknya Habib, kehormatan para Habib supaya menghormati saya. Enggak, kita ini pejuang kesetaraan. Jadi saya tidak sering ditanya, ada yayai sepuh yang datang ke sini. Bapak jenengan yang diambil itu siapa? Saya mau suan ke sana. Abah saya itu sudah pesan ke saya, jangan mencari kehormatan dengan menyandingkan nasab ke bapak, diumumkan ke semua orang. Itu pesan saya, abah saya ke saya. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Bukan berarti tidak diakui, tidak. Bukan berarti tidak mensyukuri, itu tidak. Tetap mensyukuri, tetapi jangan berlebihan. Nanti yang dikhawatirkan adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki keturunan ningrat, dia akan kecil hati dan patah hati. Saya jadi ingat dawuh guru saya yang menyampaikan tentang itu. Halah bin. Palingo yo bin tekel. Palingo yo me angger diitek-itek yo diintuti. Nah itu loh. Bahkan saya pernah dituduh anak zina katanya karena bapaknya gak jelas lah ya, Masya Allah, naudzubillah. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang saya itu juga ngeri lah kadang-kadang ya. Nanti saya jelaskan dikira saya ini pamer nasab. Nggak saya jelaskan saya dituduh anak zina lah, inilah yang akhirnya di grup tadi mulai dari kemarin sampai tadi saya ditanyain terus, jenengan bani apa, ada yang jawab jenengan bani apa, wow saya dari bani tanpa ada yang protes, siapa bani Adam. Sama-sama anak manusia yang sempurna. Mari kita gaungkan inna akramakum indallahi atqakum, kita tetap berfastabiqul khairat bersama-sama. Ini zamannya berbeda dengan masa lalu. Ini berikutnya Iwan Nurdiansyah. Masalah pemalsuan makam sejarah Nusantara yang dilakukan klan Ba'alawi, orang modelan Zaini, Romel, Sani, diam 1000 bahasa.
Ini balik lagi ke Gus Romel, Sani ya dan saya ini. Ya, Ya ini bukan dari saya, nggih. Dari saya kan membaca, sudah kadung saya baca dari Pak Iwan Nurdiansyah. ya kembali ke tadi yang telah saya sampaikan, kayak Gus Romel, Sani Uye dan lain-lain yang katakanlah masih pro sana, itu saya hanya mengingatkan Mbok yo apa itu, kalau memang panjenengan itu sebagai pribumi asli atau orang Madura atau mana, artinya orang Indonesia, mbok yo jangan gitu-gitu amat lah olehnya membela. Sebab kenapa? Dalam artian kita ini kalau usut punya usut, selagi kita ini sama-sama pribuminya, kalau usut punya usut tentunya masih ada hubungan darah di atasnya kan gitu. Jadi intinya jangan sampai apa ya, darah ditukar dengan orang lain kan begitu. Nah ini nasihat dari beliau, gitu. Dengarkan, Gus ini, dengarkan Gus Sani, dengarkan ini nasihat dari Romo Yai Zabidi, Gus Romel. Kan berarti kami memaksa sampean untuk mendukung kami, enggak netral di tengah, objektif itu sudah alhamdulillah. Ya juga kepada bukan hanya mereka bertiga ini saja yang sangat saya sayangkan lah. Dalam arti juga para kiai-kiai yang lain, struktural Nahdlatul Ulama, struktural NU dan lain-lain, itu kiai-kiai kan banyak itu yang sangat membela itu. Ya saya tuh tidak menyalahkan panjenengan itu membela orang yang jenengan cintai. Cuman setidak-tidaknya ketika itu berhubungan dengan yang ada hubungan darah atau yang sedarah, mbok yo lebih netral lah gitu loh. Maksud saya tuh gitu. Buktinya ya makam Mbah Sunan Bonang itu tadi. Kalau memang ada yang bisa membantah, kumpulkan semua yang kontra dengan kami di seluruh Indonesia, kumpulkan. Bantahlah video yang sudah kami berikan, kami sebarkan, termasuk yang pertama kali saya kasihkan beliau ke Gus Muhammad Ali Rahman, dan akhirnya saya cantumkan di deskripsi video saya yang membahas tentang makam Mbak Alawi dan non Mbak Alawi Yaman yang bertebaran di sekeliling makam Mbah Sunan Bonang. Nah ini Mbak Yofi Christian mendukung Mbak Kiai Nur untuk mengusut kasus Mbah Sunan Ampel, semoga dimudahkan, amin. Kasus Mbah Sunan Ampel, Pak Yai Zabidi tahu sendiri, 2 tahun yang lalu makam beliau Mbah Ali Rahmatullah dirubah, terus nisan yang asli dipendem di situ. Saya hubungi langsung, dipendem, tidak ditampakkan di dalamnya. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu bagaimana tanggapan Kiai? Ya sebetulnya itu kan termasuk merubah salah satu cagar budaya. Di samping cagar budaya, khususnya batu nisan itu kan dari batu nisan yang asli itu kan bisa kita mengecek, bisa pelajari secara ilmu arkeologi dan lain-lain, dan batu nisan di situ juga bisa dicek tahunnya berapa. Nah itu bisa dicek lah. Kalau sudah digitukan itu kan sama saja dengan menghilangkan bukti sejarah. Gitu loh. Itu menurut undang-undang itu kena pasal 15 tahun penjara kalau memang tergantung tingkat tinggi rendahnya cagar budaya itu, bisa denda sampai maksimal 5 miliar. Itu dendanya. Maka dari itu oleh pemerintah saja sudah dihukum. Apalagi oleh Gusti Allah. Karena itu termasuk pengkaburan sejarah. Sedangkan jati diri manusia atau juga jati diri bangsa itu adalah dari sejarahnya yang genah. Indonesia khususnya. Sekarang saya tanya ke Kiai, yang tahu sejarah aslinya kronologis dari masa ke masa Nusantara, masyarakat Indonesia ini yang tahu, antara yang tahu dan tidak itu lebih banyak yang mana? Tentunya lebih banyak yang tidak. Yang tidak. Sedangkan yang diketahui hal-hal yang rekayasa. Artinya dibelokkan, artinya direkayasa lah. Artinya apa? Saya bolak-balik mengatakan kepada teman-teman yang di bidang yang tahu hal-hal gini, Indonesia ini sebetulnya negeri dongeng. Yaitu muncul-munculnya masyarakat Indonesianya, sejarah asli dari bangsanya sendiri tidak ada yang tahu atau sedikit. Yang tahu itu adalah sejarah buatannya. Maka dari itu
dalam hal ini marilah kita bersinergi pihak-pihak manapun untuk meluruskan masalah sejarah ini, sejarah Nusantara khususnya. Sebab kenapa kok sampai terjadi pengkaburan sendara, pembelokan silsilah dan lain-lain, itu di era kolonialisme ada salah satu kenil atau sebetulnya bukan penjajah sendiri tapi kenil atau londo ireng kata lah. Londo ireng. Lah itu memang ada yang ditugasi untuk mengambil manuskrip asli Nusantara. Dan ini terbukti di Leiden Library, British Library dan lain-lain itu kalau tidak salah sekitar 15.000 manuskrip Nusantara yang ada di sana. Kalau semuanya itu saya total 26.000 ya. Itu dengan keseluruhan. Yang dimiliki Indonesia itu nggak ada separuhnya. Lebih banyak yang masih ada di sana. Yang ada di Indonesia itu tentunya yang terjadi yang dibelokkan atau apa. Dan tahunnya penulisannya itu tahun-tahun yang belakangan. Tahun-tahun awal yang ditulis sebelum era kolonialisme itu aman. Jadi kalau memang mau Indonesia ini tidak menjadi negeri dongeng, manuskrip yang itu pemerintah yang di bidang kebudayaan dan sejarah ini mestinya harus mengupayakan ini untuk ditarik kembali, setelah itu dikaji bersama-sama oleh para ahli, kan begitu. Kemarin sudah dari Inggris ya, sebagian mengembalikan ke Kesultanan Yogyakarta, ada sebagian di antaranya yang di Museum Indonesia itu juga ada yang, tapi nggak semuanya Lah ini yang parah kan yang di Mbah Sunan Ampel ya. Lah iya, ini kan jadi melebar tadi ya. Yang paling parah itu kan dekat dengan rumah kita sendiri, tapi kita tidak mampu mengembalikan hak kita. Nah karena masalahnya yang di sekitar Ampel itu sendiri masih pro sebelah. Suatu contoh kayak yang dulu nasab Sunan Ampel yang dibalawikan itu, yang diasmatkan itu, juga satu, juga yang kedua yang dikultuskan, artinya yang dikultuskan atau yang katakanlah dituakan di sana itu kok malah orang yang bukan duriyah, bukan duriyah juga bukan orang sesepuh sana, bahkan orang sebelah lagi. Lah ini kan yang riskan gitu loh. Jadi intinya untuk di Ampel itu adalah di sekitar Ampel sana itu sendiri masih banyak yang tidak sejalan dengan kita. Nah, ini tugas PWI, PWI Jatim, tugas kita semua untuk mengembalikan sejarah bangsa ini. Mungkin nanti contoh yang paling konkret itu yang di Bonang dan Ngampel lah. Ini coba itu gimana ya? Ya pas corona itu loh Pak. Kita kan tutup semua makam-makam itu sehingga mereka leluasa. Informasi memang corona. Pas corona itu. Orang dinas pariwisata dan budayaan bukan itu informasinya corona. Ketika corona kejadiannya. Masif sekali. Lah maka pemasangan nama baru. Maka dari itu sebetulnya di situ kan ada saksi toh. Gak mungkin orang luar lunak-lunuk masuk ke dalam ngasih nama dan lain-lain itu tanpa ada orang yang tahu kan nggak mungkin toh. Minimal pengurus yayasan itu sendiri. Pak Mundir itu almarhum sudah, pengurus yayasan yang lama tapi ini ganti yang baru tapi berasal dari kelompok pengajian yang sama. Ininya dikelola oleh kaum mereka lagi. Ya, inilah beratnya tantangan dengan semua ini Pak. Mana nanti kedepannya harus tetap kita bergerak nyata, ini banyak dari teman-teman yang mendukung dan mendorong kita. Jangan hanya kita ngomong saja gitu. Insya Allah Ibu nanti tetap kita jalan, termasuk untuk mengembalikan batu nisannya Mbah Sunan Ampel itu harus ditampakkan lagi. Harus ditampakkan lagi. Yang punya foto makam Mbah Sunan Ampel di tahun 1800-an itu justru malah orang Belanda yang tersimpan di Leiden sana, tapi bisa dibuka di internet kita, di Google kita. Ada kok masih bisa dibaca. Tapi sekarang nggak ada lagi batu nisan asli yang ada di foto itu. Yang ada adalah bentuk batu nisan yang tinggi menjulang ala Yamani itu. Ala Hadrami. Nah, berarti kan ya memang kelihatan sakral, Pak. Waktu dikasih kembang, kasih melati, sakral. Nah, terus bagaimana? Zairin, zairat
ini ya menerima apa adanya kalau kita nggak bergerak, gitu loh. Jadi sebagai imam yang bertanggung jawab termasuk kita jenengan-jenengan ini, gitu. Kalau kita diam saja, ya mereka ya Allah ya penggede makin menjadi-jadi nanti. Iya, sakralnya itu akan bertambah, ioninya itu akan semakin bertambah. Padahal beliau Mbah Sunan Ampel itu hampir sama seperti Mbah Sunan Maktum Ibrahim Bonang. Makamnya itu terbuka sejak dulu, nggak boleh ditutup di atasnya. Kalau ditutup itu mesti hancur. Dulu itu loh, dulu. Terus harus terbuka, terus sederhana. Makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu pun terbuka atasnya. Cuma yang di pagar kuat itu sekelilingnya agar tidak dicuri, gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan makam Nabi dibangun, enggak dibangun. Asli masih terbuka. Masih tanah di atasnya itu, cuma yang dibangun adalah sekitarnya karena dulu pernah mau dicuri. Gitu. Jadi makam Rasulullah, makam Sayyidah Khadijah, makam Sayyidah Aisyah yang ada di Baqi, yang ada itu semua terbuka semua. Makamnya Sayyid Ibrahim, semua itu terbuka semua, sederhana. Di Baqi malah los. Di putranya Rasulullah yang dipakai itu biasa, itu makamnya biasa. Ya apalagi ya ini di Ngampel malah begitu mewah. Nanti lama-kelamaan sekitar Ngampel juga akan ada makam Habib-Habib seperti di Bonang. Ini yang dikhawatirkan. Insya Allah Pak Yogi Christian, kita akan tidak lanjuti. Pak Mustafa Ahmadi, apakah mereka yang bikin makam palsu atau memalsukan makam dengan klan bin Yahya, Assegaf, dan lain-lain sudah putus urat bisanya apa? Katanya ngaku-ngaku ulama. Nih, monggo Pak. Ya kalau masalah dosa kita kan hanya menyampaikan luarannya saja. Namun hakikat dosanya itu kan Allah yang menentukan dosanya apa. Ya dalam artian kalau kayak gitu itu dosanya apa ya Allah yang tahu. Cuman kalau melihat dari kok semakin maraknya, kok modelnya gak takut dosa gitu loh. Saya yang heran tuh gitu. Jadi tidak perlu membahas dosanya apa, nanti hukumannya apa. Ya yang penting intinya kita itu jangan terlena dengan hal-hal yang kayak gitu, tapi marilah kita bergerak untuk menyelesaikan solusi kan begitu. Ya intinya kalau urusan dosanya ya Allah lah yang tentukan, yang memberikan hukuman besok di akhirat ya juga Allah kan gitu. Ya, kadang itu kan mereka kurang paham ya. Ada dosa yang berhubungan dengan sejarah, jariah dosanya kirim terus-menerus sampai wafat, gitu, sampai meninggal dunia, dan ada dosa yang bisa dihapus dengan cara bertaubat. Itu kadang-kadang mereka kan meremehkannya itu. Iya. Alah, lapo nanti taubat bisa ditebus dengan amalia ini, dengan taubatan nasuha seperti ini kan bisa terhapus dosa kita. Tetapi kalau dosa yang berhubungan dengan sejarah dan diyakini oleh anak cucu kita, nanti tetap terus akan menerima dosanya walaupun kita sudah tiada. Ini yang mereka belum paham. Nah kalau orang berpikiran kayak gitu, Allah nanti dengan kita diterima tobat, diampuni segala dosa-dosa kita. Nah sekarang saya tanya, yang mengampuni dosa, yang menerima tobat dan mengampuni dosa itu siapa? Mbahmu dewe piye? Nah gitu. Itu bahasa Jawa. Mbahmu sing duwe swarga ki mbahmu kan gitu. Ya karena memang yang memiliki agama ini ya kakek buyut saya. Rasulullah itu jadi apa jaduk? Rasulullah itu jadi apa jaduk? Lah kan seperti itu yang biasa ditanyakan oleh mereka. Seakan-akan saya sendiri cucu Rasulullah, darah Rasulullah. Coba Rasulullah itu lah, itu jangan lihat sendiri seperti itulah. Ini yang harus kita luruskan. Ini kayak ini Kiai, hanya gurau saja. Kayak kemanten baru atau orang lagi pacaran. Oh dunia serasa milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kepercayaan diri yang berlebihan sehingga menafikan yang lain. Mungkin seperti itu. Kelompok kaum Ba'alawi lagi mikirkan gimana cara membuat manuskrip palsu yang menyambungkan sosok fiktif Ubaidillah ke Sayyid Ahmad bin Isa. Nah ini kembali ke data sejarah, kitab-kitab nasab, kitab-kitab Tobaqot, dan kitab-kitab tarikh yang lain yang harus tetap kita kumpulkan antara pengarangnya itu dari pihak internal Ba'alawi atau dari eksternalnya. Jadi tidak bisa kita mengambil data sendiri dari internal Ba'alawi, Pak Mr. Gurabet. Sama seperti yang saya sampaikan pas kemarin live terakhir itu tentang Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak hanya Mi'raj secara kiasi, tapi Mi'raj secara hakiki dengan dibedah dadanya. Itu tercantum dalam kitab
karya dari murid beliau sendiri yang pernah saya kaji, dan ditambah dengan kitab Syarhul Ainiyah, yakni Mi'raj sebanyak 70 kali dalam satu malam, ada yang ngendika 40 kali, ada yang 27 kali, ada yang 7 kali dalam semalam, yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam. Jadi ada dua tokoh Habib Ba'alawi yang pernah Mi'raj, yakni Habib Abdullah Al-Haddad dan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ada kitabnya. Kitabnya siapa? Kitab karangan internal Ba'alawi sendiri. Oleh sebab itu kita butuh kitab eksternal. Iya. Nggak boleh, wah ini pasti benar, ya belum tentu. Kalau kata si yang ahlinya di dalam naskah-naskah klasik, khususnya di dalam pendataan, sebuah data itu akan diakui, boleh disampaikan kepada halayak umum jika data internalnya itu sinkron dengan data eksternal. Seperti Pak Prof. Manakim Ali kemarin, seperti gitu. Itu. Satu contoh kayak begini, kalau kita berbicara tentang nasab, ketika kita yang di Nusantara ini punya data tentang Wali Songo, ke atasnya ke sini, data internal ya, internal Nusantara. Nah, tapi di atasnya ini sampai Rasulullah itu kan ada siapa saja, orangnya di mana saja, atau keturunannya, atau domisilinya di mana saja. Lah tentunya kita harus mencari dukungan ya dari data eksternal yang ada di sini. Kalau dari data internal yang kita punya sebagai bahan acuan saja, nah nantinya kalau kayak tadi yang saya katakan As-Samarkand, nah tentunya kita nasihnya itu ke As-Samarkand, gitu loh. Kalau di As-Samarkand ada data, tentunya keluarlah isbat, kan begitu. Tapi kalau nggak ada data, ketokan driji kata orang Jawa, nggak mungkin dikeluarkan. Karena apa? Lebih-lebih urusan nasab ini kan hubungan darah. Kalau sampai salah, hukumnya kan dosa. Salah menisbatkan kepada orang lain itu kan dosa. Mengakui yang bukan haknya, bukan aslinya, itu juga dosa. Sebetulnya semua sudah tahu ini. Semua, cuman kadang-kadang pura-pura. Ada karena kepentingan atau apa gitu loh. Bisa seperti itu ya ini. Jadi saya juga tidak menfitnah itu karangan dari saya sendiri, enggak, kitabnya ada. Kitab Ghoyatul Qasdi wal Muradi fi Manaqibi Abdullah Al-Haddad yang menerangkan bahwa beliau itu pernah Mi'raj, naik sampai dimi'rajkan ke Masjid Bani Alawi, dibedah, dadanya dioperasi, dicuci jantungnya, hatinya, semuanya sama seperti proses Rasulullah itu. Nah, ini kan ya cobalah kita berpikir normal, wajar saja ya, sama seperti kitab Syarhul Ainiyah itu ya juga seperti itu. Jadi kitab-kitab internal mereka itu tidak bisa secara otomatis dibuat pegangan, ya. Baik dibuat pegangan oleh intern Ba'alawi ataupun yang non Ba'alawi. Nah, apalagi ini intinya kembali ke kaidah ini, kesalahan yang disampaikan terus-menerus lama-lama akan dianggap sebuah kebenaran. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Jadi siapapun yang menyampaikan kesalahan ini dan dianggap benar oleh orang lain, ketika orang lain ini menganggap benar, yang menanggung resikonya siapa? Dosa jariah itu. Nah, kan begitu. Dosa jariahnya itu yang bahaya. Sesat sendiri mungkin mandorotnya terhadap diri sendiri, menyesatkan orang lain kan turun-temurun ya. Nah, itu. Sama seperti itu, saya masih ingat, daya ingat saya itu masih tajam apa yang disampaikan, dituliskan oleh Habib Hanif Al-Atos ya, bahwa sesuai dengan perkataan dari rektor Al-Ahqaf University yang berdomisili di Al-Mukalla, Yaman, bahwa kebatilan yang dipropagandakan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu benar, saya setuju itu. Sangat-sangat setuju. Jadi kalau kebatilan ini terus digelorakan, masif, kita diam, ya benar akhirnya. Yang terjadi di Indonesia ya sekarang saat ini. Oleh sebab itu kita bersuara ya, kita harus bersuara secara masif. Tidak boleh berhenti, harus terus untuk menyuarakan. Ya, terus, dan perlu ditekankan lagi, kita kan amar ma'ruf,
amar ma'rufnya ya bil ma'ruf toh. Nggih. Jangan amal ma'ruf Bil bil mungkar, nyambi mungkar. Nyambi mungkar. Sekarang nggih, Kang Junet. Pak Pamungkas Pramana, menurut kitab Syikhahul Akhbar dijelaskan bahwa Isa An-Nakib memiliki 30 keturunan, tetapi 30 orang tersebut tidak punya keturunan. Bagaimana ini Pak Yai? Nah, ini kitab Syikhahul Akhbar nggih. Digantian nggih jawabnya nggih Pak Yai nggih. Karena saya bawa kitab. Jadi di dalam kitab Syikhahul Akhbar abad ke-9 ya. Beliau muasir pengarangnya dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf. Lah, kita tarik ke belakang kitab yang lebih lama dari kitab Syikhahul Akhbar bahwa keturunan Isa Ar-Rumi itu ada 35 anak. Yang 5 itu perempuan, yang 30 itu laki-laki. Yang 12 itu tidak memiliki keturunan, yang 18 laki-laki itu memiliki keturunan. Ini tercantum dalam kitab yang lebih muda, abad 12 saya sebutkan, yakni kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Kitab-kitab yang lama pun mencantumkan semua bahwa Isa Ar-Rumi ya, al-mu'kibun min waladi Isa An-Nakib. Wa amma datimatu auladi Isa bin Muhammad al-Uraidi fahum Ismail. Ya, ini yang berketurunan, yang akobah. Yang tidak berketurunan, Ubaidullah al-Ahwal, Ubaidullah al-Akbar. Jadi anaknya Isa Ar-Rumi itu ada yang Ubaidillah. Jadi ini yang disangsikan. Apakah Ubaidillah itu putranya Ahmad Al-Abbah atau mantunya atau justru malah saudaranya Imam Ahmad Al-Abbah? Lah inilah yang bulatnya di situ. Jadi ada Ubaidullah Al-Asghar, ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Daud, ada Yahya, ada Ali, ada Abbas, ada Yusuf, ada Hamzah, ada Sulaiman. Lah semuanya haula'il itsna asyara lam 12 anak laki-laki Isa Ar-Rumi ini tidak memiliki keturunan, minhum ahadun, satupun, illa Sulaiman, kecuali Sulaiman. Yang nomor 13 ini Sulaiman ini memiliki keturunan. Waqad qila innalahu waladan ismu Muhammad kadza darakahu al-Mahzumi wa ghairuhu. Lah, wa amma tatimatu auladu Isa bin Muhammad al-Uraidi fahum, yang 18 ini memiliki keturunan semua. Jadi 30 anak laki-laki dan 5 anak perempuan dari Imam Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Monggo dibuka 114, 115 sampai 117 Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini mungkin padahal ini kitab dari Raudul Jali ini kan pengarangnya juga ada dari Ba'alawinya. Lah di situ pun tidak menulis bahwasanya artinya jika Ubaidillah yang dimaksud ketika ada disangsikan oleh kitab-kitab yang lain mau dimasukkan ke yang langsung ke bin Isa Ar-Rumi jelas tidak bisa, karena di situ tertulis dan terdata tidak memiliki keturunan kan gitu. Nah inilah yang disangsikan juga oleh para pakar nasab sejarah yang ada di Yaman. Ada 4 termasuk Musa Al-Jun, Qasim Ar-Rosi, keturunan Ali Al-Uraidi, dan keturunan dari Musa Al-Kadzim. Itu masih terus simpang siur karena ada perbedaan antara Abdullah ini apakah saudaranya Ahmad Al-Abbah, Abdullah atau Ubaidullah Al-Ahwal atau Ubaidillah Al-Akbar atau Ubaidillah Al-Asghar atau Abdullah sendiri ya. Ini kan bulatnya kan di situ. Tapi ini jawabannya. Oke, jawabannya. Jadi di sini selesai sudah. Selesai. Jadi kadang-kadang kita itu tanya-tanya, Ubaidillah itu benar anaknya atau mantunya atau cucunya, tapi nyantolnya itu Imam Ahmad Al-Abbah. Itu kadang-kadang itu saya mereka-reka seperti itu ya. Bukan mereka-reka, cuman barangkali. Iya, barangkali. Karena saya juga ya yang saya kadang-kadang masih heran juga. Perjalanan ya kalau menurut sejarah yang ada dalam kitab-kitab nasab dari Basrah ke Madinah, ke Mekah sampai ke Hadramaut Yaman itu kan 3 tahun. Membawa 70 pengikut, ada lagi mungkin 77 pengikut, semua rombongan itu. Ya bawa onta, bawa kuda,
Lah menghidupi orang segitu banyaknya selama 3 tahun itu kan duitnya harus banyak ya. Siapa itu? Ya Imam Ahmad Al-Halabi Oh, Imam katanya kan Al-Halabi. seperti itu dalam Iya, sejarah. iya, dalam sejarah. Mulai 317 perjalanan ke Madinah, muter kan, nggak langsung los ke Janub, ke selatan, nggak. Muter ke Madinah dulu, baru setelah itu haji tahun 318 ke Mekah, dari Mekah langsung perjalanan lagi 319 baru sampai 320 menurut pakar sejarah sampainya di Hajrain itu. Nah, ini kan menurut kitab versi internal mereka, Ba'alawi versi ataupun internal. kitab-kitab nasab tetapi berdasarkan keterangan dari nasabah Ba'alawi juga. Oh, gitu. Dan pakar sejarah dari Ba'alawi juga. Lah, itu kan perlu biaya buahnya ya, 3 tahun ya. Iya. Bukan 3 hari 3 pekan loh ya. Jadi dari mana uangnya ya? Secara logika kok kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Bahkan katanya Habib Husain Jamal Ba'akil dari Tuban itu ya. 12 kontainer emas. Wow. Ya kan itu nggak masuk akal Pak ya. Segitu banyak, bukan kontainer seperti yang kita lihat di bawah truk ditarik truk gandeng itu enggak, tapi kontainer mungkin ya di bawah onta itu. Ya kalau zaman dulu kan delman itu. Oke, delman itu. Delman yang ditarik onta atau kuda itu ya segitu. Kok dirampok orang ya? Lah, sekarang kalau kita kiaskan dengan cerita Syekh Abdul Qadir yang membawa koin emas di dalam tongkat, hanya di dalam tongkat saja. Itu saja tercium oleh para penyamun. Sekarang kalau sampai bawa segitu, kata orang sini digambar. Nah, mestinya sudah digambar sebelumnya. Insting penyamun perampok itu kan tajam. Wah, bukan sekedar tajam. Tukang copet aja itu lihat gelagatnya orang berduit, dompetnya ada uangnya atau tidak tuh ngerti. Iya. Nah, jadi punya daya cium yang begitu kuat seperti celeng. Celeng kan ya kayak babi ngepet seperti itulah. Jadi nggak mungkin tuyul itu akan mencuri uang orang yang gak beruang kan begitu. Lah apalagi pada waktu itu kan Koromito sedang genjar-genjarnya merampok jamaah haji yang ada di Ka'bah, membunuhnya. Ada yang mengatakan itu 30.000 nyawa jamaah haji melayang dibunuh dan hartanya dirampas. Tahunnya sama. Ya ini. Nah itu kadang-kadang tuh saya itu ya masih cari terus sampai sekarang. Masih mungkin menggatuk-gatukkan ya. Ya mohon maaf, bukan suudon, bukan, tapi kok aneh gitu loh, saya itu aneh. Apakah ini sejarah yang dibuat-buat atau memang asli? Tapi tulisannya asli seperti itu. Mungkin begitu Pak Pamungkas Pramana, perjuangan kami. Mohon doa dan dukungannya. Semoga perjuangan ini membuahkan hasil nyata. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya, dana datanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.